Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahdan Al-Jufri dengan nomor BP 24101155310230. Pada kali ini, saya akan membuat video penjelasan tentang materi aplikasi sistem informasi pada fungsi organisasi dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pertama, kita masuk dulu ke konsep penerapan sistem informasi. Sistem informasi dalam organisasi bisa dibedakan jadi dua arah penerapan. Yang pertama, eksternal, yaitu sistem informasi yang ditarik keluar untuk menjangkau pelanggan. Contoh, aplikasi e-commerce, customer service online, sistem tracking pengiriman yang bisa diakses pelanggan. Yang kedua, internal, yaitu sistem informasi diterapkan di dalam fungsi-fungsi organisasi seperti akuntansi, produksi, SDM, dan seterusnya, atau di tingkatan manajemen seperti operasional, menengah, puncak. Nah, selanjutnya yaitu sistem pengolahan transaksi atau transaction processing system. Ini adalah lapisan paling dasar dari semua sistem informasi di organisasi. Cara kerjanya yaitu yang pertama, menangkap transaksi bisnis yang terjadi sehari-hari, misalnya penjualan, pembelian, pembayaran gaji. Yang kedua, mencatatnya ke dokumen dasar, misalnya faktur, kwitansi, kas. Yang ketiga, memasukkan data tersebut ke dalam sistem informasi. Yang keempat, merekamnya ke basis data. Dan yang kelima, mengolah data itu menjadi informasi yang punya nilai pencatatan dalam bentuk laporan, ringkasan, dan sebagainya. Tanpa sistem ini, sistem informasi yang lebih tinggi seperti akuntansi, produksi, dan lain-lain tidak akan punya data untuk diolah. Nah, selanjutnya yaitu sistem informasi fungsional. Dari basis data transaksi tadi, data tersebut dimanfaatkan oleh masing-masing fungsi organisasi untuk membuat laporan manajemen. Inilah yang disebut sistem informasi bisnis, yang mana terbagi menjadi 5. Yang pertama, sistem informasi akuntansi atau SIA atau SIMA. Yang kedua, sistem informasi keuangan atau SIMKEU. Yang ketiga, sistem informasi pemasaran atau SIMPEM. Yang keempat, sistem informasi produksi atau SIMPRO. Yang kelima, sistem informasi sumber daya manusia atau SIM-SDM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi fungsinya yaitu untuk mengubah data transaksi mentah menjadi informasi keuangan yang berguna. Menurut Wilkinson tahun 2000, sistem informasi akuntansi punya 3 tujuan utama. Yang pertama, pendukung operasi sehari-hari, misalnya mencatat penjualan dan pembelian setiap hari. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan manajemen, misalnya analisis untung rugi untuk menentukan strategi. Yang ketiga, memenuhi kewajiban pertanggungjawaban, misalnya laporan keuangan untuk pajak, audit, atau pemegang saham. Selanjutnya yaitu siklus-siklus akuntansi. Yang pertama, siklus pendapatan, yaitu mencatat penjualan dan penerimaan uang dari pelanggan. Yang kedua, siklus pengeluaran kas, yaitu mencatat pembelian dan pembayaran ke pemasok. Yang ketiga, siklus konversi, yaitu mencatat proses mengubah bahan baku menjadi produk jadi atau biaya produksi. Yang keempat, siklus MSDM, yaitu mencatat penggajian dan biaya tenaga kerja. Yang kelima, siklus buku besar dan pelaporan keuangan, yaitu menggabungkan semua siklus di atas jadi laporan keuangan utuh yang berupa laba rugi, neraca, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem informasi produksi. Sistem informasi produksi terdiri dari dua macam. Yang pertama, sistem produksi fisik atau PCS atau Production Control System. Ini mengendalikan alat-alat produksi secara langsung.
baik bensin, jalur produksi yang sifatnya teknis atau fisik. Yang kedua, sistem informasi produksi. Ini menghasilkan informasi untuk manajer produksi, bukan mengendalikan mesin secara langsung. Sistem informasi produksi punya 4 komponen output. Yang pertama, informasi tentang proses produksi, yang mana sejauh mana progres produksinya. Yang kedua, informasi tentang persediaan, yaitu tentang persediaan stok bahan baku dan barang jadi. Yang ketiga, informasi tentang kualitas produk, itu tingkat cacat dan standar mutunya. Yang keempat, informasi tentang biaya produksi. Untuk mengelola produksi, dipakai tiga model matematis. Yang pertama, reorder point, yaitu titik kapan harus memesan ulang bahan baku agar tidak kehabisan stok. Yang kedua, economic order quantity atau EOQ, yaitu menghitung jumlah pemesanan paling ekonomis atau yang paling hemat biaya. Yang ketiga, material requirements planning atau MRP, yaitu perencanaan kebutuhan material berdasarkan jadwal produksi. Komponen basis data produksi ada 3, yaitu yang pertama, data eksternal produksi, yang kedua, data riset produksi, yang ketiga, data internal produksi. Komponen input produksi ada 3, yang pertama data keuangan, yang kedua data non-keuangan, yang ketiga data produksi eksternal. Sistem informasi sumber daya manusia. Sistem ini mendukung kegiatan-kegiatan manajer di fungsi SDM. Komponen output SDM ada 6. Yang pertama, informasi tentang perencanaan tenaga kerja seperti proyeksi kebutuhan pegawai ke depannya. Yang kedua, informasi tentang pengadaan tenaga kerja atau rekrutmen seperti proses mencari dan menyeleksi karyawan. Yang ketiga, informasi tentang pengelolaan tenaga kerja seperti penempatan, mutasi, promosi. Yang keempat, informasi tentang kompensasi seperti gaji dan tunjangan. Yang kelima, informasi tentang benefit seperti fasilitas tambahan, contohnya asuransi, cuti. Dan yang keenam, informasi tentang lingkungan kerja seperti kondisi dan keselamatan kerja. Selanjutnya yaitu sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan. Sistem ini untuk mendukung kegiatan-kegiatan manajer pada fungsi keuangan. Komponen output keuangan yang pertama, informasi tentang forecast keuangan, yaitu proyeksi kondisi finansial masa depan. Yang kedua, informasi tentang modal kerja, yaitu pengelolaan dana operasional sehari-hari. Yang ketiga, informasi tentang investasi, yaitu keputusan penanaman modal. Yang keempat, informasi tentang pendanaan, yaitu sumber-sumber dana, baik berupa dari pinjaman maupun ekuitas. Yang kelima, informasi tentang budget keuangan, yaitu rencana anggaran. Yang keenam, informasi tentang kinerja keuangan, yaitu evaluasi pencapaian finansial. Yang ketujuh, informasi anggaran keuangan, yaitu alokasi dana per pos. Yang terakhir, yaitu sistem informasi pemasaran. Komponen output pemasaran ada 5. Yang pertama, produk, yaitu keputusan terkait produk yang dijual. Yang kedua, place atau tempat, yaitu strategi distribusi atau lokasi penjualan. Yang ketiga, promotion atau promosi, yaitu strategi promosi dan iklan. Yang keempat, price atau harga, yaitu strategi penetapan harga. Yang kelima, integration mix atau gabungan integrasi, yaitu bagaimana keempat elemen di atas, yaitu product place, promotion place, digabungkan jadi strategi pemasaran yang utuh. Sekian video penjelasan dari saya tentang materi aplikasi sistem informasi pada fungsi organisasi. Jika ada salah, mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.